Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa kali minggu ini Anda merasa jengkel karena ulah orang lain? Mungkin karena motor yang belok tiba-tiba tanpa lampu sein, atau komentar julid di grup WhatsApp keluarga, atau rekan kerja yang kerjaannya cuma ngeluh tapi nggak pernah nyelesain kerjaan. Jujur saja, kita semua pernah di titik itu. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia seolah-olah ingin menguji kesabaran Anda tiap menit? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini kita akan belajar bagaimana tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun berdasarkan filosofi stoikisme. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Kita mulai dari hal paling dasar, batasi akses orang beracun dalam hidup Anda. Kita sering dibesarkan dengan ajaran, jangan durhaka, jaga hubungan, sabar itu mulia. Tapi sabar bukan berarti membiarkan diri Anda jadi tempat sampah emosi orang lain terus-menerus. Saya pernah punya teman, sebut saja namanya Andi. Setiap kali ketemu topiknya selalu drama. Pacarnya selingkuh, bosnya jahat, teman kantornya munafik, dan semua itu diceritakan dengan nada 11 dari 10 emosi. Awalnya saya pikir, kasihan juga. Mungkin lagi butuh teman curhat. Tapi makin lama saya merasa bukan lagi temannya. Saya kayak jadi customer service 24 jam gratis. Sampai satu hari saya berhenti angkat teleponnya. Saya balas WA-nya esok harinya, pakai kalimat sopan tapi tegas. Maaf Yandi, aku lagi banyak urusan. Kalau urgent kabarin ya. Dan tebak apa? Dunia tidak kiamat. Andi cari tembok curhat lain, dan saya dapat kembali ketenangan saya. Pelajaran pentingnya. Anda bukan egois karena melindungi ketenangan batin. Batasan bukan tembok, tapi pagar, agar Anda bisa memilih siapa yang masuk. Berikutnya, turunkan ekspektasi, tenangkan emosi. Pernah berharap orang tua Anda akhirnya bilang, aku bangga sama kamu? Atau berharap pasangan bisa peka tanpa Anda harus ngomong? Atau berharap teman kerja ngerti tanggung jawab tanpa harus disindir 3 kali? Saya ngerti rasanya. Tapi ekspektasi yang terlalu tinggi sering jadi sumber utama kekecewaan. Filsafat Stoik mengajarkan, harapan adalah jebakan emosional. Saya punya pengalaman pribadi. Dulu saya punya atasan yang jujur saja agak absurd. Tiap ada deadline, dia muncul kayak Thanos di akhir dan langsung menyalahkan semua. Saya frustrasi, marah, ngomel di dalam hati. Sampai akhirnya seorang teman bilang, kenapa kamu berharap dia berubah jadi orang yang kamu inginkan? Dia memang seperti itu. Dan saya diam, karena itu masuk akal. Saya yang keliru, karena terus berharap singa berubah jadi kambing. Nah, jadi apa solusinya? Turunkan ekspektasi. Bukan berarti Anda menyerah, tapi Anda berdamai dengan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, hidup terasa lebih ringan. Poin ketiga, perlakukan orang menyebalkan seperti balita. Ini tips yang agak lucu tapi manjur. Perlakukan orang menyebalkan, seperti balita. Orang yang suka marah-marah, nyinyir, atau drama. Sebenarnya cuma cari perhatian. Bedanya cuma satu, mereka besar secara usia, tapi tidak selalu dewasa secara emosi. Bayangkan, teman Anda komplain soal makanan kurang garam selama 10 menit. Alih-alih ikut debat, Anda bisa senyum dan bilang, wah iya ya, bumbunya tuh kadang nggak konsisten. Lalu diam. Ketika Anda tidak ikut bermain dalam dramanya, mereka akan kehilangan panggung. Kuncinya adalah tidak mengambil semua hal secara pribadi, karena banyak orang bertingkah buruk bukan karena Anda, tapi karena mereka sedang perang dengan diri sendiri. Poin 4. Katakan oke pada hal-hal yang tidak penting. Kata paling stoik dalam bahasa Indonesia adalah oke. Mertua Anda komentar soal gaya masakan Anda. Teman Anda ngebatalin janji last minute, rekan kerja tiba-tiba menyerahkan, tugas mepet deadline, cukup katakan, oke, lalu lanjutkan hidup Anda. Kita sering berpikir setiap hal butuh reaksi, butuh klarifikasi, butuh penjelasan. Padahal, tidak semua pertempuran layak untuk diikuti. Kadang mengatakan oke adalah bentuk detachment paling elegan. Karena orang yang paling kuat, bukan yang selalu menang debat, tapi yang bisa bilang, saya tidak akan menghabiskan energi saya untuk hal ini, dan pergi dengan kepala tegak.
Jadilah tidak tersedia tanpa rasa bersalah. Kita terlalu sering merasa harus selalu ada untuk semua orang. Padahal, jika Anda selalu tersedia untuk semua orang, Anda akan kehabisan tenaga untuk diri sendiri. Mulailah berkata, saya nggak bisa hari ini. Saya baru bisa jawab nanti malam. Saya butuh waktu untuk sendiri. Bukan karena Anda sombong, tapi karena Anda paham satu hal. Ketenangan adalah prioritas. Teman sejati tidak akan tersinggung. Dan yang tersinggung mungkin hanya kesal karena kehilangan akses ke energi Anda. Jadi, bagaimana caranya agar Anda tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun? Bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah respon Anda terhadap dunia. Bukan hal-hal di luar yang membuat kita marah, tapi pikiran kita tentang hal-hal itu. Epictetus. Mulailah hari ini membatasi akses orang toksik, turunkan ekspektasi, perlakukan drama dengan kepala dingin, katakan oke lebih sering, dan jangan ragu untuk tidak tersedia. Karena pada akhirnya kedamaian Anda sepadan dengan setiap langkah itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.